Sekarang kan pertanyaan berikutnya, apakah ada data betul bahwa artificial herd immunity Itu karena berefek. vaksinasi, ya itu betul-betul menghasilkan herd immunity. Itu dia. Nah, Nggak ada sejarahnya. belum ada sejarahnya, karena selama ini pandemi itu selalu berakhir dengan sendirinya secara alamiah, karena natural. Iya, saya herd juga immunity. heran. Ya. Biasanya vaksin itu muncul setelah virus itu stabil. Betul, betul. Virus stabil itu biasanya sudah terjadi penurunan yang betul-betul luar biasa, Iya. baru bikin vaksin untuk kalau Betul. ada pandemik itu kembali berulang. Betul, Nah gitu. betul. Tapi ini kenapa masih banyak mutasi, masih banyak perubahan-perubahan dari virus itu sendiri, tiba-tiba bikin vaksin. Begitu vaksin jadi, terjadi mutasi setelahnya. Nah lo jadi bingung. Iya. Nah kemudian terjadilah, pokoknya nggak apa-apa pokoknya lah. Iya. Sudah pokoknya susah lah untuk ilmu pengetahuan ya. Betul. Di dalam ilmu pengetahuan nggak bisa begitu. Kalau memang sudah ada mutasi, harus diteliti lagi. Betul. Meskipun penelitiannya tidak sebesar pada waktu yang kemarin, diteliti apakah masih relevan apa tidak. Iya. Tapi kayaknya semua perusahaan farmasi besar-besar kok tidak melakukan itu atau tidak mempublikasikan hal itu, saya nggak ngerti. Iya. Kalau iya tuh Bu, pendapat saya ini karena kelihatannya dalam kasus pandemi sekarang gitu ya, ini kelihatannya tuh jadinya political behind atau above science ya jadinya gitu loh. Politik above science jadinya. Kan seharusnya kalau terjadi pandemi, bukan economic behind science. karena kan jadi mandatori kan Bu. Ini kan jadi mandatori. Jadi kita bicara wah ini berarti politik, padahal kan yang menjadi komandan kalau terjadi pandemi kan harusnya science dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca insya Allah seluruh isi buku ini, Vaksinasi, Campak, Konspirasi dan Solusi Sehat ala Rasulullah, yang ditulis oleh Ibu Hajah Ummu Salamah. Setelah saya baca sampai habis, kemudian tidak berhenti sampai di situ, saya kemudian mengeksplorasi tanggapan umum mengenai buku ini. Nah, saya pribadi menyatakan penulis sangat berkompeten dalam menulis buku ini. Kompetensinya sangat tinggi. Kenapa? Satu, karena dia adalah konsumen awalnya. Ya kan, kalau di sistem hukum positif, konsumen itu berhak untuk memberikan saran, nasihat, pendapat mengenai produk yang sedang dia gunakan terkait itu yang namanya vaksin meningitis. Ya kan? Karena dia konsumen berhak, dan ini adalah pendapatnya, dan ini adalah sarannya, dan ini adalah kritiknya atas produk yang bernama vaksin meningitis tersebut. Di dalam dunia medis, dia pun berhak untuk menolak tindakan medis. Ya kan? Jadi sangat berkompeten. Kemudian ada beberapa orang yang saya melihat dia tuh mungkin ya buzzernya medis. Menyerang Ummu Salamah dalam hal kompetensi. Kompetensi udah jelas, dia berkompeten, dia udah keluar duit banyak, udah keluar tenaga besar untuk suatu proses transaksi yang namanya naik haji. Ya kan? Di dalamnya itu ada proses namanya kewajiban vaksin meningitis. Itu kan include semua pembiayaannya. Maka dia berhak untuk menilai segala sesuatu yang terkait tentang prosesi naik haji tersebut. Nah, jadi kompetensi tidak bisa dibantah. Kemudian ada beberapa orang yang pemahamannya mengenai medis pun masih TK banget lah, masih bocah. Berusaha menyerang penulis dalam hal penulis ini
seolah-olah memposisikan dirinya sebagai mendiagnosa dirinya sendiri. Ini jadi perlu disadari, dokter itu mendiagnosa, dia tanya dulu ke pasien. Yang paling ngerti kondisi badannya yang penderita pasien. Ya kalau yang sakitnya di sini dia sama pasien. Jadi memang diagnosa diri sendiri itu memang adalah upaya untuk itu adalah membantu tugas medis untuk menangani suatu kasus terkait dengan kasus medis, ya kan. Jadi mendiagnosa diri sendiri itu adalah hak asasi dan itu justru membantu proses medis. Jadi jangan buzzer kemudian mengangkat gara-gara judul buku ini kemudian timbul sentimen terhadap apa? Terhadap Ummu Salamah kayaknya nggak pantas nih, nggak ada alasan untuk disentimeni, ya kan? Yang disentimeni oleh mereka ini adalah ini nilai keislaman, ya kan? Nah, di sini saya membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang merasa dirinya pakar di bidang medis, mau di mana, mau farmakologi klinik kah, rekayasa genetik kah, atau virologis kah. Kebetulan 3 bidang ilmu itu saya kuasai. Dan saya bukan kaleng-kaleng, saya di dunia internasional memang pakarnya pakar. Nah, jadi kalau mau berdebat masalah itu, ya silakan sama saya. Kalau mampu, tapi kalau belum mampu ya jangan ketemu saya, kasihan kalian nanti. Ya kan? Jadi tolong dihargai, orang yang telah menulis buku ini adalah orang yang berniat baik untuk mempertahankan akidahnya, mempertahankan haknya, ya kan? Mengungkap sesuatu yang memang belum pasti itu adalah kebenaran. Karena memang vaksinasi itu belum mencapai pada titik kulminasi tertinggi bahwasanya vaksinasi adalah kebenaran. Vaksinasi ini metodologi yang masih kacau, ya kan? Masih debatable, rapuh, ya kan? Rapuh. Saya pakar virus, saya paham tuh vaksinasi seperti apa. Jadi saya berharap para buzzer yang mengkritisi buku ini untuk mendewasakan alam pikir agar tidak menyerang orang dari sisi yang tidak pantas diserang. Cari celah lain yang layak untuk diserang, ya kan? Saya secara pribadi ini saya baca semuanya benar dari awal sampai akhir, nggak ada yang salah. Dan ini memenuhi syarat penulisan ilmiah, ya, memenuhi syarat. Itu bukan tulisan asal tulis, ya, kan? Sudah memenuhi syarat dan standar. Jadi demikian, saya berharap agar kaum muslimin pun membaca buku ini, ya kan, dengan harapan untuk membangkitkan cakrawala berpikir mereka mengenai medis yang benar itu seperti apa sih. Demikian saja saya ucapkan syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.